Al-Imam An-Nawawi. Kalau syarahnya ini yang kita pelajari Al-Majalisus Tsaniyah, yang mengarang adalah Imam Ahmad Al-Fashani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala Abu Ubaidah. Wa qala, dan berkata Abu Ubaidah. Ini salah satu sahabat Nabi ya, sahabat Abu Ubaidah. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun min akhbarin Nabi, dari berbagai hadis Nabi, ajma'a yang lebih lengkap, wa abna, dan lebih kaya, wa aksara, dan lebih banyak. Apanya? Faidatan, faedahnya, wa ablagha, dan mengungguli, melewati, balik, lewat, unggul. Min hadal hadisi, dari hadis ini, dari hadis innamal amalu binniyat. Harus hafal ya, innamal amalu binniyat. Hanya saja segala perbuatan itu sesungguhnya berdasarkan niatnya. Ya minimal itu. Masalah lanjutannya wa kullu mri'in manawa itu apa syukur enggak, ya udahlah. Wa qablal kalami, dan sebelum pembahasan, alaihi, atasnya, sebelum kita bahas tentang innamal a'malu binniyat, natakallamu, mari kita bahas ala nuktah, itu satu titik atau satu poin, di atas satu titik atau satu poin, tata'alaku, yang berkaitan bitarjamati Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dengan judul atau tema Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, radhiya, semoga meridhoi, siapa Allah Ta'ala, anhu, padanya, pada Sayyidina Umar. Karena yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Umar, nah maka musannif kitab Imam Ahmad Al-Fashani dalam hal ini syarihnya ya, pensyarah kitab mengajak kita untuk sedikit mengenal tentang Sayyidina Umar. Fa innahu, maka sesungguhnya ya, Sayyidina Umar itu sami'a, mendengar, hadal hadis, akan hadis ini, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar. Fanaqulu, maka kami berkata atau kami berpendapat, laisa fi sahabati, tidaklah ada pada sahabat, man, seseorang, ismuhu, yang namanya Umar bin Al-Khattabi, Sayyidina Umar bin Khattab, illa huwa, kecuali beliau. Nah, menurut pengarang kitab nggak ada sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab, ya kecuali yang sering kita sebut itu Abu Bakar, Umar. Nah itu cuma yang dimaksud, jadi ya nggak ada lagi gitu maksudnya. Wa huwa, adapun Sayyidina Umar, wa huwa, adapun beliau, itu awaluman, orang yang pertama, pertamanya orang, kalau dibalik, sumia, yang dinamakan atau disebut, bi amiril mu'minina, dengan panggilan, maksudnya Amirul Mukminin, alal umumi, atas umum, maksudnya orang banyak, halayak ramai. Sama'u, yang menyebut, bidzalika, dengan panggilan tersebut, maksudnya panggilan Amirul Mukminin, itu Adi bin Hatim, sahabat Adi ibn Hatim, walabidu bin Rabi'ah, dan sahabat Labid bin Rabi'ah.
Jadi Sayyidina Umar ini kan khalifah kedua ya. Ketika Rasul wafat, tampuk kepemimpinan pemerintahan dipegang sama Sayyidina Abu Bakar ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu dipanggilnya nggak Amirul Mukminin, masih khalifah aja. Khalifah. Nah, mulai ada istirahat Amirul Mukminin itu pas Sayyidina Umar. Ini sejarah nih biar tahu. Jadi awalnya ketika Rasul udah wafat, Sayyidina Abu Bakar sendiri belum dipanggil Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin ya, mukminin orang-orang yang beriman. Jadi saat itu ya disebutnya khalifah aja. Khalifah itu presiden. Nah, baru pas Sayyidina Umar naik ya jadi khalifah, ada salah satu sahabat di sini disebutin, yang pertama sahabat Adi bin Hatim sama sahabat Labid bin Rabi'ah yang memanggil Sayyidina Umar dengan panggilan Amirul Mukminin. Wafada alaihi, wafada dan datang keduanya alaihi atas Sayyidina Umar minal Iraqi dari Irak, wakila dan dikatakan juga, maksudnya pendapat lain, pokoknya kalau ada kila berarti riwayat lain ya, pendapat lain. Samahu menyebut beliau, menyebut Sayyidina Umar bidzalika dengan panggilan tersebut, panggilan Amirul Mukminin. Pendapat lain mengatakan yang manggil itu pertama kali adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah. Wakila dan dikatakan pula annahu sesungguhnya Umar radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat lain dikatakan ini jejak dari Sayyidina Umar sendiri, karena Sayyidina Umar pernah bilang, qala berkata Sayyidina Umar, kasih tanda rujuk aja ya, jangan ditulis Sayyidina Umar penuh. Qala tuh berkata, Sayyidina Umar tanda rujuk, udah rujuknya kan Sayyidina Umar. Linasi pada manusia, maksudnya pada orang-orang. Suatu ketika Sayyidina Umar pernah ngomong sama para sahabat, sama orang-orang, antum adapun kalian itu al-mu'minuna orang-orang yang beriman, wa ana dan adapun aku, kata Sayyidina Umar, itu amirukum pemimpin kalian. Riwayat lain yang mengatakan Sayyidina Umar sendiri ketika mengumpulkan orang, para sahabat ya, dia ngomong antum al-mu'minun, kalian ini orang beriman, sedangkan aku pimpinannya orang yang beriman. Jadi kata amir di situ kemudian disematkan kepada Sayyidina Umar. Fasumia maka dinamakanlah atau disebutlah beliau bi Amiril Mukminina dengan panggilan Amirul Mukminin. Tapi kalau buat taraweh, nah kemarin sempat kita singgung, hati-hati ya Mas Arda, Mas Wanda, kalau jadi Bilal Amirul Mukminina jangan Sayyidina, Sayyiduna, karena khobar. Hati-hati, udah belajar sorok ngomongin saya ntar. Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminina Sayyidina, nah itu salah tuh. Ya, dihilangin ya. Kok nggak dari dulu? Ya dulu kan belum belajar. Sekarang udah kasih tahu. Jadi pentingnya ngaji. Jadi kalau buat taraweh, al khalifatu Rasulillah itu kan mubtada'nya, khalifahnya Rasulullah. Nah, yang kedua ya, ini kita bicara. Kalau yang pertama ya Sayyiduna tetap. Jadi Sayyiduna jangan Sayyidina. Karena khobar. Kalau khobar kan berarti pakai doma. Al khalifatu Rasulillah. Adapun khalifahnya Rasulullah itu Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Kalau yang kedua al khalifatu Rasulillah, kalau pakai Amirul Mukminin silakan, kalau langsung Sayyiduna boleh Sayyiduna Umaru Nul Khattab. Nah, gitu ya. Jadi saya ingetin ini di 7 hari. Dan jangan pas tarawih begitu. Takutnya ntar mau udah ya cemen ya, tawain ntar ketahuan deh kan. Nah, ini berhubung saya ya. Tapi kalau tempat lain masih banyak yang kayak Sayyidina gitu ya, biarin aja. Enggak nanya juga, kecuali mereka nanya kita kasih tahu. Ya, kalau khobar kan berarti sama kayak mubtada ya kan, rofa dia. Karena mufrad berarti rofanya doma. Ya karena mufrad maka rofanya tandanya doma. Sayyiduna bukan Sayyidina.
bukan Amirul Mukminin tapi Amirul Mukminin. Wakana dan adanya qabla dalika sebelum tersebut, sebelum kejadian yang tadi disampaikan, yuqalu dikatakan lahu padanya, maksudnya pada Sayyidina Umar. Sebelumnya sebelum dipanggil Amirul Mukminin ya dipanggilnya ya khalifati Rasulillah, wahai khalifahnya khalifah Rasulullah. Loh, kok ada dua khalifahnya? Iya, karena kalau khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Gitu. Jadi Rasul kan meninggal nih. Terus diganti Sayyidina Abu Bakar ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar dipanggilnya Khalifatu Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah. Nah, Abu Bakar meninggal, diganti sama Sayyidina Umar. Jadi ada dua, khalifahnya Khalifah Rasulullah. Maksudnya pengganti, khalifah itu yang menggantikan, penggantinya yaitu Abu Bakar yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Tapi khalifah di sini, Amirul Mukminin di sini bukan dalam segi agama ya teman-teman ya. Ya memang segi agama nyakup, tapi dalam hal kekhalifahan itu terkait kenegaraan. Ya, jadi jangan gagal paham. Sayyidina Abu Bakar itu menggantikan Rasulullah, Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman menggantikan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali menggantikan Sayyidina Utsman, itu dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Ya tentu termasuk di dalamnya dakwah ya. Tapi bukan Islam itu sendiri. Islam udah sempurna pas Nabi Muhammad. Artinya paham ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, oh berarti Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Jangan. Rasulullah tidak tergantikan. Ya, Rasulullah sebagai nabi plus sebagai kepala negara. Ya, sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kemudian Sayyidina Hasan sempat menjabat juga walaupun cuma 2 bulan, riwayat 4 bulan, riwayat 6 bulan. Itu hanya sebagai pengganti kepala negaranya. Adapun kenabiannya udah gak ada, Nabi Muhammad terakhir. Karena bahasa itu hati-hati bisa salah secara akidah. Siapa yang menggantikan Rasulullah? Abu Bakar. Loh, pertanyaannya gantiin apa nih? Gantiin jadi nabi kan gak mungkin. Berarti yang dimaksud di situ adalah menggantikan secara tampuk kepemimpinan, kenegarawanan gitu ya. Dalam hal ini kepala negara. Nah begitu juga dengan Sayyidina Umar. Fa'adalu maka berpalinglah mereka an hadhil ibarati dari panggilan ini. Akhirnya mereka berpaling, maksudnya nggak pakai lagi istilah ya khalifati Rasulillah, wahai khalifahnya khalifah Rasulullah. Kalau mau manggil Sayyidina Umar, kenapa? Lituliha karena panjangnya sebutan tersebut. Ini lah panjang, repot ya kan? Nanti Sayyidina Umar nih manggil, ya khalifat ribet ya. Ya kan? Kalau Amirul Mukminin ini gampang ya. Ya Amirul Mukminin, nah itu gampang. Nah ini pentingnya ilmu, jadi biar tahu juga. Wakanahu dan mengkunyahkan, kunyah itu panggilan ya atau gelar. Jadi ada lakop, ada kunyah, panggilan atau gelar dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab gitu. Dulu saya contohin, misalnya saya Jelani di Pondok Dayung ada yang manggil Ojeng, gitu ya. Saya di Pondok dipanggilnya Komeng. Nah itu kunyah, lakop. Nah Sayyidina Umar punya kunyah di Abi Hafsin dengan panggilan Abu Hafs. Sayyidina Umar sendiri dipanggil sama Nabi Abu Hafs. Wal hafsu adapun lafat hafs, maksudnya apa hafs itu sendiri? Itu al asadu, maknanya singa, singa yang sangat kuat. Nah itu namanya hafsun. Nah makanya kayak Abu Hurairah ya, sahabat Nabi, bapaknya kucing, maksudnya induknya kucing, maksudnya karena beliau itu senang banget sama kucing, rawat kucing dan sebagainya. Nah Sayyidina Umar saking tegasnya, garangnya, beliau itu dipanggil Abu Hafs. Jadi induknya singa, jadi ketuanya singa, gitu ya. Ini Rasulullah sendiri yang memberikan kunyah namanya. Wa ka'an sababun dzalika, dan seakan-akan sebab hal tersebut kenapa dipanggil singa, itu ma ra'ahu, itu ma sesuatu ro'ahu yang melihat beliau fihi di dalamnya, karena Rasul melihat sosok Sayyidina Umar
minasyidati dari kerasnya atau kuatnya Sayyidina Umar, karena kuat banget Sayyidina Umar, raja bulat ya, raja bulat. Sayyidina Umar itu masuk Islam dalam sebuah riwayat orang ke-40 teman-teman, dan selisihnya sama Nabi itu kalau nggak salah 13 tahun. Jadi kalau Nabi jadi Nabi umur 40, kan Rasul jadi Nabi 40 ya, berarti saat itu Sayyidina Umar umur berapa itu? 27 ya, iya kan? Nah 27 itu Sayyidina Umar di umur segitu itu udah raja bulat. Kalau sekarang tuh raja MMA. Jadi kalau bulat sama dia siapapun kalah. Dan biasa di Arab itu, dulu saya cerita ya, Arab itu salah satu hobinya ya tinju. Makanya sekarang orang Arab tuh seneng banget sama tinju. Satu-satunya olahraga yang boleh ditayangin di Arab itu tinju. Iya. Bola kagak boleh, aurat. Voli, bulu tangkis, apalagi. Satu-satunya olahraga yang boleh ditayangin di Arab itu tinju. Dan karena emang orang Arab senang sama tinju. Nah, salah satu raja tinju saat itu adalah Sayyidina Umar. Jadi kalau zaman dulu ya sama, pebulat bayaran gimana sih? Ya, ayo siapa yang berani lawan Sayyidina Umar, misalnya gitu ya. Dulu masih jadi orang kafir ya, masih jahiliyah. Bayar misalnya sekian dirham. Ntar kalau menang dapat. Dan Sayyidina Umar itu pasti menang. Menang terus gak pernah kalah. Nah, makanya disebut singa di usia 27 tahun, bayangin. Padahal kan orang umur 30 juga masih kuat ya. Tapi orang-orang yang umur 30-an itu kalah sama Sayyidina Umar. 27 tahun usianya saat itu. Kama rawahu, seperti halnya meriwayatkannya. Maksudnya tentang hal ini Zaid bin Aslam, sahabat Zaid bin Aslam, an abihi, dari bapaknya. Sahabat Zaid bin Aslam itu pernah meriwayatkan keterangan tentang Sayyidina Umar. Anau, sesungguhnya bahwasanya bapaknya, qala, berkata bapaknya, ro'aitu, melihat aku. Bapaknya ngomong kepada anaknya nih, sahabat Zaid, aku melihat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu yumsiku, berdiri memegang. Masakan di sini maksudnya menahan diri ya, arti dasarnya menahan diri. Maksudnya berdiri memegang udna, udunun itu kuping, farsi itu kuda. Udna farsihi, kuping kudanya. Kuping kudanya dipegang. Bi'ahda yadaihi, dengan salah satu tangan beliau. Wayumsiku, dan berdiri memegang juga maksudnya. Bil ukhra, dengan tangan yang lain. Udnahu, kuping satunya lagi ya, kuping sukuda ya. Sumaya sibu, kemudian melompat. Hatta yaqa'ada, sehingga duduk beliau Sayyidina Umar alaihi, atas kuda. Lalu duduk di atas kuda. Teman-teman ya, nanti kalau nggak percaya nanti lihat di YouTube ya. Kuda tuh tinggi loh ya, bukan kuda poni. Kalau kuda poni pendek. Kalau kuda yang buat di liar gitu ya, buat perang apalagi, itu tinggi-tinggi segini-segini nih tingginya nih ya. Nah itu orang kalau mau naik kuda teman-teman, itu di pelananya ada pegangan ya. Jadi misalnya apa, kuda gini ya, gambar lah, misalnya ini kuda, ini badannya, ini kuda petikus ya. Nah gitu lah kira-kira ya. Nah ini ada pelananya nih. Ini ada pelananya. Nah di sini ada pegangan. Jadi orang tuh kalau mau naik kuda megang pegangan pelana itu, ya. Jadi kaki kanannya kayak orang naik motor biasa gitu. Cuman dia pegangan dulu, nggak bisa nggak pegangan. Nah ini Sayyidina Umar yang dipegang bukan ini, kupingnya kuda. Nah sekarang berarti kuping kuda tinggi apa pendek? Lebih tinggi mana? Pelana apa? Ini salah ini gambarnya. Nah kuda kan begini ya. Nah tinggi di sini. Berarti tinggian mana? Pelananya apa kupingnya? Kuping kuda sambil lompat. Bayangin. Tinggi kan? Ini kan tinggi segini nih kuda nih. Tinggi loh kuda loh. Lihat aja di Ragunan tuh. Ya. Kuda delman aja lumayan tinggi kan, apalagi kuda perang. Kuda ini segini nih, tinggi. Itu nggak pegang pelananya, nggak pegang pelana. Kupingnya dipegang sambil lompat. Seret gitu. Saking hebatnya Sayyidina Umar.
Coba. Padahal umurnya 27 ya. Coba udah yang masih muda coba aja. Bisa kuda odong-odong. Kuda odong-odong bisa. Wakana dan adanya. Wakana dan adapun adanya apa mauliduhu kelahirannya. Kelahiran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kapan? Nah ini menurut kitab Al-Majalis Susaniyah, ba'da amil fi'li setelah tahun gajah. Kalau Nabi kan pas tahun gajah ya. Orang zaman dulu belum ada kalender teman-teman. Jadi nanda ini ya pas Ka'bah diserang itu disebut tahun gajah. Bisalasi asyrati sanatan dengan 13 tahun. Jadi sejarah mencatat Sayyidina Umar itu lahir 13 tahun setelah peristiwa Ka'bah diserang Abraha ya, tentara pasukan bergajah atau tahun gajah disebutnya. Berarti 13 tahun selisihnya sama Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad jadi Rasul umur 40, Sayyidina Umar saat itu umurnya 27. Wa asyadan hidupnya beliau salasan wasitina dengan 63 apanya sanatan tahunnya. Sama kayak Nabi umurnya 63 tahun. Qala berkata Abdullah, sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ini kesaksian sahabat Abdullah bin Mas'ud nih. Ma kunna tidaklah adanya kami itu naqdiru mampu bisa boleh ala anusoli untuk melakukan sholat. Kami nggak bisa tuh ya melaksanakan sholat indal Ka'bati di Ka'bah. Nggak bisa kami sholat di sekitar Ka'bah hatta aslama sehingga masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab, Sayyiduna Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar tuh luar biasa pengaruhnya, orang kagak ada yang berani. Dulu waktu Sayyidina Umar belum masuk Islam, kita nggak ada yang berani sholat depan Ka'bah. Lo pasti dihujat ya, orang Nabi aja masih saudaranya sendiri dilemparin batu, kotoran unta ya kan. Apalagi orang-orang biasa maksudnya gitu. Yang Sayyidina Abu Bakar, Bilal, yang nggak punya pengaruh, itu bisa lebih ditindas lagi. Sampai Sayyidina Umar sendiri. Falamma aslama maka tatkala masuk Islam, Sayyidina Umar qatala memerangi beliau memerangi Quraisyan akan kafir Quraisy. Hatta sholat sehingga bisa sholat kami indal Ka'bati di sekitaran Ka'bah. Wa sholaina dan sholat kami ma'ahu bersama Sayyidina Umar. Sejak Sayyidina Umar masuk, kami bisa sholat dengan menghadap Ka'bah di sekitar Ka'bah. Tapi sholatnya bareng Sayyidina Umar gitu. Karena masa sendiri takut gitu maksudnya ya. Wakana dan adapun apa sababu islamihi sebab keislamannya Sayyidina Umar itu anak ukhtahu sesungguhnya saudara perempuannya bintal Khattabi. Di sini nggak disebutin namanya ya, namanya Fatimah radhiyallahu anha zaujatu Sa'id bin Zaid, istri dari sahabat Sa'id bin Zaid. Nah ini nama suaminya tadi. Ahadil asyrati salah satu ya 10 orang. Salah satu 10. Maksudnya 10 yang dijamin surga ya. Di antara orang yang dijamin surga itu ada sahabat Sa'id bin Zaid. Sama Sayyidina Umar juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin surganya. Kanat adalah beliau adiknya Sayyidina Umar itu pada aslama telah dahulu masuk Islam. Ia adapun dia adiknya Sayyidina Umar wa zaujuha dan suaminya fasami'a maka tatkala mendengar siapa Umar Sayyidina Umar bidzalika akan hal tersebut, maksudnya kalau adiknya sama suaminya masuk Islam duluan, faqasoda maka bermaksud faqasodahuma
maka bermaksud pada keduanya. Maksudnya Sayyidina Umar bermaksud kepada adiknya dan suaminya tadi, liyu'aqibahuma, untuk menghukum keduanya. Faqara'at, maka membaca. Adiknya Sayyidina Umar kemudian membaca alaihi, atas Sayyidina Umar, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Baca surah Al-Qur'an. Di sini nggak diterangin ya. Surahnya surah Toha ayat 1 sampai 8 kalau nggak salah. Fa'auqa'a, maka meletakkanlah siapa Allahu, Allah Ta'ala, maka Allah meletakkan kemudian setelah pembacaan surah Al-Qur'an tadi, surah Toha, fi qalbihi, pada kolbunya Umar, apa? Al-Islamu, Islam, diberi hidayah. Fa'aslama, maka masuk Islamlah beliau. Sumaja'a, kemudian dia datang, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, fi dari, pada sebuah rumah, inda Sofa, di sisi bukit Sofa. Fa'azharu, maka memperlihatkan Islamahu, akan keislaman beliau. Jadi datang, ya udah langsung ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasul. Jadi nggak pakai lagi babi bu bahasa kita. Fakabbaro, maka bertakbirlah siapa al-muslimuna, kaum muslimin, orang-orang Islam bertakbir, farhan, dengan gembira, bi islamihi, dengan keislamannya Umar. Summa kharaja, kemudian keluar Umar. Nah, Sayyidina Umar kemudian keluar ila majami'i Quraisyin, ke tempat kumpulnya orang Quraisy, tempat nongkrongnya orang-orang kafir Quraisy. Datang ke situ. Fanada, maka berserulah beliau, bi islamihi, dengan keislamannya. Ana muslimun, saya Islam, nantangin. Sayyidina Umar punya adik namanya Fatimah, ya, sama kayak putri Rasulullah. Nah, ketika itu dalam sebuah riwayat ada sahabat yang sedang mengajarkan Al-Quran. Jadi dulu udah saya sampaikan ya, kalau ada wahyu turun itu pasti langsung disampaikan sama Rasulullah pada para sahabat. Nah, saat itu ada sahabat yang sedang ngajarin adiknya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini punya adiknya udah masuk Islam duluan sama suaminya. Ketika Sayyidina Umar habis main bulat, bahasa kita habis main MMA itu, tempat bulatnya dulu Ka'bah, depan Ka'bah. Itu kemudian di perjalanan mencaci maki, wah Muhammad kurang ajar, gitu. Segala macam lah, tetek bengek segala macam, masih nginang Nabi lah. Nah, ada orang yang kafir berpapasan, dia nggak dengar Sayyidina Umar mencaci maki Nabi sambil jalan, karena emang udah kebiasaan orang Arab saat itu, saking bencinya sama Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal itu sambil jalan aja maki Nabi, Muhammad sialan, apa segala macam, tetek bengek. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini berpapasan dengan salah satu orang kafir. Orang kafir ini ngomong, wahai Umar, kamu caci maki Muhammad cuma di mulut doang. Adik kamu tuh Fatimah masuk Islam. Mau kaget Sayyidina Umar, kok bisa adik saya masuk Islam? Saya musuhin Muhammad, adik saya malah ngikutin ajaran Muhammad. Akhirnya berangkat tuh, pergi tuh Sayyidina Umar ke rumah Fatimah. Nggak tanggung-tanggung, langsung didobrak tuh pintu, didobrak. Itu Sayyidah Fatimah, ya, adiknya Sayyidina Umar yang lagi megang lembaran, lagi diajarin sama sahabat Nabi yang lain, sama suaminya takut. Itu sahabat yang ngajar itu kabur langsung lewat pintu belakang. Ya. Sayyidah Fatimah ngumpetin lembaran yang dipegang itu, yang dikasih diajarin itu. Dalam banyak riwayat itu surat Toha. Surat Toha, ma'anzalna dzikra, dan seterusnya itu. Itu Sayyidina Umar ketika ngelihat adanya ngumpetin sesuatu, nanya, apa yang kamu lakukan? Sedang apa kamu? Apa yang kamu umpetin? Gak mau jawab, gak mau bilang kalau dia habis belajar Quran, gak mau ngasih tahu kalau lembaran yang dipegang adalah tulisan Al-Quran, gak mau. Sampai kemudian suaminya sama si Fatimah, adiknya sendiri, ditendang sampai berdarah. Suaminya ditendang, ngejengkang.
Dua-duanya. Jadi sekali nendang 2 orang kena. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Jadi yang ditendang suaminya, adiknya juga kena. Wah. Lah kemudian Sayyidina Umar ngotot sampai narik itu lembaran itu. Sayyidina Fatimah, ya, adiknya Sayyidina Umar tetap kok nggak mau. Nah, timbul rasionalitasnya Sayyidina Umar. Kenapa nih orang kok mempertahankan sampai segitunya? Emang dia gak takut sama saya? Apalagi saya kakaknya sendiri, bisa saya bunuh. Perempuan gak ada harganya buat orang Arab saat itu ya. Gampang aja dibunuh walaupun ada sendiri. Nah, apalagi suaminya juga gak bisa apa-apa. Gampang aja saat itu. Tapi Sayyidina Umar dengan rasionalitasnya penasaran. Kok sampai segitunya kamu mempertahankan ini? Ada apa? Akhirnya naluri kakaknya bangkit lah gitu ya. Terus kemudian dia bilang, memangnya apa sih yang kamu pegang? Aku cuma pengen lihat. Apa kata Sayyidah Fatimah, adiknya Sayyidina Umar? Kamu bersuci dulu. Walaupun saat itu belum ada ketentuan toharoh ya. Kamu wudhu dulu. Nggak boleh megang kitab suci ini, Quran yang suci ini, lembaran mushaf yang suci ini, kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Sayyidina Umar itu kayak dicocok hidungnya gitu, ibarat kebo, langsung mandi. Gampang kan, tinggal mandi ke belakang. Kan berapa kali saya sampaikan, makanya harus tahu sejarah. Di Arab itu susah air. Berarti Sayyidina Umar harus nyari air untuk mandi, untuk wudhu. Gak segampang sekarang teman-teman. Berarti ini menunjukkan keseriusan Sayyidina Umar. Saking pengen tahunya apa sih yang dipegang sama adiknya itu. Dicari sama dia air, cari sumur, mandi dia, wudhu. Lalu datang lagi dia ke rumah adiknya, minta, saya udah mandi, saya udah wudhu, saya udah bersih. Dikasih sama Sayyidah Fatimah adiknya Sayyidina Umar. Nih, baru dibuka tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha mana dan Zikro dan seterusnya itulah. Itu bergetar langsung Sayyidina Umar. Baru lihat tulisannya doang. Langsung dia bilang kepada Fatimah, adiknya beliau, bawa saya kepada Muhammad. Bawa Sayyidah Fatimah kaget tuh, kok jangan-jangan Nabi mau dibunuh. Bawa saya kepada Muhammad. Jangan nanti kamu bunuh Muhammad. Enggak, saya nggak bakal bunuh. Dia nggak bilang nggak akan masuk Islam, enggak. Akhirnya dibawa ya, karena takut juga adanya kan. Adanya takut, suaminya juga takut. Di perjalanan Fatimah ini bilang, bahasa kita gampangnya ngasih kode gitu. Umar gitu. Ngasih kode kalau Umar datang. Karena Nabi itu kan sering dikunjungi sama orang-orang jahat. Itu selalu dijaga sama sahabat, takut dibunuh. Nah, salah satu yang hebat saat itu selain Sayyidina Umar, ada paman beliau, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ketika mendengar Fatimah adiknya Umar teriak Umar datang maksudnya, itu Sayyidina Hamzah langsung ambil pedang. Wahai Nabi, kalau dia berbuat macam-macam, saya taruhan nyawanya. Langsung dia depan pintu. Sahabat yang lain ngumpet tuh Sayyidina Umar, ya kan? Udah tinggal Nabi sama Sayyidina Hamzah tuh, ya, pamannya Rasul. Maka kemudian ketika pintu dibuka, Umar datang masuk, terus dia langsung ngomong, Hamzah, saya nggak ada urusan sama kamu. Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi ya, berarti usianya lebih tua ya. Nah, itu enteng aja Sayyidina Umar. Nah, Hamzah, saya nggak ada urusan sama kamu. Urusan saya sama Muhammad. Kata Sayyidina Hamzah, kalau kamu pengen melukai Muhammad, lawan saya dulu. Kalau kamu pengen nyelakain Nabi, pengen bunuh Nabi, lawan saya dulu. Sayyidina Umar bilang, saya tidak bermaksud untuk berkelahi. Saya tidak bermaksud untuk mencelaki Nabi. Maka kemudian ya karena Nabi ya udah punya feeling dong. Beda sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kelotokan juga, ibarat udah ngangkat pedang aja. Kata Nabi, wahai paman, biarkan dia masuk. Itu gak pakai babi bu lagi. Sayyidina Umar datang, langsung duduk, langsung megang tangan Rasulullah, dengkul dilempetin, langsung ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wah, itu takbir semuanya. Yang ngumpet ya, yang ngumpet keluar semua itu. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, senang mereka. Itu. Dan para sahabat saat itu, riwayat hadis banyak mengatakan tidak ada yang menggembirakan dalam dunia dakwah selain berkunjungnya Sayyidina Umar, ya, masuknya Islamnya Sayyidina pada Rasulullah. Dan ini hebatnya Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar. Setelah itu dia langsung ngomong sama Rasul, wahai Nabi, ini ajaran kita benar gak? Jadi baru nanya, habis masuk Islam baru nanya dia, ajaran kita benar gak? Iya benar. Buktinya kamu aja yakin. Engkau sendiri bergetar hatimu ketika membaca Quran surat Toha.
Iya, benar ini agama. Tuhan kita Allah benar, berhala salah benar. Lantas kenapa kita ngumpet-ngumpet ya Rasul? Kalau kita benar, ngapain kita takut? Justru kita yang harus muncul. Mulai sekarang ya Rasul, jangan dakwah sembunyi-sembunyi. Kita dakwah terang-terangan. Nah, periode dakwah terang-terangan itu dimulai ketika masuknya Sayyidina Umar. Maka yang pertama kali didatangin Sayyidina Umar, ya udah degot kafir Quraisy tuh, Abu Lahab sama Abu Jahal. Yang dulunya Sayyidina Umar mengancam Rasulullah nggak boleh nyebarin dakwah Islam. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, berangkat dia ke rumah Abu Jahal, berangkat dia ke rumah Abu Lahab. Langsung bahasa kita gabruk lah gitu. Wahai Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Pede Sayyidina Umar. Kalau Muhammad terjadi apa-apa padanya, kalau nabiku terjadi apa-apa, kamu orang pertama yang saya cari dan saya bunuh. Datang ke Abu Lahab. Kalau terjadi apa-apa pada nabi saya, pada Muhammad, Rasul saya, kamu orang yang pertama saya bunuh. Mekah saat itu presidennya Abu Jahal. Ya, jadi harus tahu periodik sejarah juga. Wahai Abu Jahal, kalau terjadi apa-apa terhadap nabi saya, Muhammad Rasulullah, kamu orang pertama yang saya cari dan saya bunuh. Nah, sejak saat itu kejadian berbalik tuh teman-teman. Yang tadinya orang Islam kagak pede, bahkan tadi sampai diceritain sampai sholat di Ka'bah kagak berani. Sejak Sayyidina Umar masuk Islam, berbalik, pede mereka jalan-jalan dengan keislaman mereka, pede mereka sholat di depan Ka'bah dengan keislaman mereka. Ini yang dulu saya sampaikan, jangan sampai kalau kita tobat model kayak orang zaman sekarang. Wah, saya senang orang hijrah, orang tobat, senang, saya bagus. Tapi jangan hilangin habitat. Kan dulu pernah saya bilangin begitu. Ada preman kayak model Sayyidina Umar. Dulunya kagak bener. Orang pada takut sama dia karena ketidakbenaran dia. Ketika dia masuk Islam, tobat dia, tetap garamnya mah sangarnya tetap, tapi ganti. Yang tadinya tidak benar sekarang sangar untuk membela kebenaran. Loh, itu jiwa preman yang benar begitu. Nggak kayak model sekarang. Dan sekarang, ya mohon maaf lah semua ya, tapi rata-rata begitu. Umur 30-40 preman, jagoan orang mabok segala macam, judi segala macam. Orang ditantangin, raja berantem. Umur 50-60 tobat. Masuk musola, masuk masjid, cuma nyapu doang kerjaannya. Ya kagak jelek sih, kagak jelek. Cuman kalau nyapu mah nggak usah preman juga bisa, ya kan? Nggak usah preman, orang biasa juga bisa bang nyapu doang. Terus gimana dong dia? Tetap jadi preman. Ajak teman-temannya ke musola, ajak teman-temannya ke masjid, suruh tobat. Ini enggak, gara-gara dia tobat, ditinggalin tongkrongannya, faktanya begitu. Tobat ditinggalin tongkrongannya, ninggalin maksiatnya bener bagus, jangan mabok lagi, jangan judi lagi bener. Lah tapi ini teman-temannya ntar gimana nih? Kan tetap rusuh-rusuh juga dia nih om. Akhirnya tetap merusuhin umat Islam, maksudnya begitu. Lah kalau nggak ada yang premanin siapa? Lo tetap jadi preman, ajak teman-teman lo bahasa-bahasa gitu. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Ya barangkali ntar disini ada jadi preman, dia kata kenal ya. Udah gitu jadi preman tanah abang. Maksudnya kalau tobat begitu. Ini enggak, sekarang tobatnya hilang semua. Sayyidina Umar tuh kagak hilang, sangarnya kagak hilang, tetap sangar, orang udah mentalnya sangar. Tapi yang dulunya membela yang nggak bener, ketika tobat, ketika hijrah kembali kepada jalan Allah, akhirnya berubah dia membela yang bener. Sangarnya yang dulu tidak bener, sekarang sangarnya jadi benar. Kalau udah preman pasar, udah tetap jadi preman. Emang preman haram? Kalau preman yang melindungi pedagang misalnya, katakan, ini ada pedagang nih, ya kan, satu pasar, dia premannya nih si Fulan. Ya udah lindungin pedagang itu dari perbuatan-perbuatan jelek. Misalnya apa? Riba. Di pasar tuh paling banyak teman-teman rentenir. Lindungin, jangan sampai rentenir masuk pasar. Nah itu udah berjuang untuk Islam loh. Tetap jadi preman. Jagain parkir, tetap. Lo macam-macam gue tampol lo, tetap sangarnya tetap. Waktunya sholat aja berangkat dia ke sholat, berangkat dia ke masjid. Yang dulunya kagak. Yang dulunya misalnya ada rentenir masuk, udah silakan. Tuh di situ pinjemin tuh duitnya banyak tuh. Biasanya ngasih peluang untuk orang riba, kalau dia udah tobat, dia putus itu.
ente lintah darat nih, ente bang lecit nih, jangan masuk pasar gua, macem-macem gua hajar lo, pergi lo sini. Jadi premannya tetap, tapi untuk menghindarkan pedagang dari maksiat lo, itu top. Tuh preman kayak gitu, tuh preman dunia akhirat tuh pasti tuh. Ya bukan jelek saya lagi ya, saya kurang setuju sama orang-orang sangar, pas taubat pas hijrah melempem, kayak kerupuk kena air, melempem, kagak ada tajinya lagi. Dan umumnya orang mau begitu. Ya sangat disayangkan. Terus fungsinya dia masuk ke Islam apa? Cuma nambahin kuantitas doang aja, cuma nambahin jumlah doang, tapi secara kualitas kagak berubah. Lah coba kalau ada preman, ya dia tetap sangar ya kan, sama segala macam. Terus dia taubat, hijrah, ya misalnya ngabdi lah. Misalnya dia jadi pengikut saya misalnya gitu ya. Ngabdi jadi pengikut saya misalnya. Ustaz, udah Ustaz dakwah di mana aja. Kalau perlu dakwain teman-teman saya Ustaz. Kan saya nggak bisa ngomong Ustaz. Yuk saya ajak ke teman-teman saya yang jagain Ustaz. Kalau macam-macam teman saya tahu tunjukin tuh. Saya siap kalau ada preman kayak gitu. Saya siap. Bahkan saya pernah tantangin ada preman kayak gitu ngomong kayak gitu, saya tantangin. Ayo kalau mau belajar ngaji, abatasa nggak usah malu. Sampai sekarang tuh preman kagak. Masih hidup orangnya. Masih ada. Lu saya siap tuh digituin, misalnya gitu ada preman taubat terus Ustaz mau nggak ngajarin teman-teman saya ini, teman saya masih banyak yang minum misalnya gitu ya, masih banyak yang mabok, masih banyak yang judi, masih banyak yang zina, tolong ngajarin ajaran-ajaran Islam yang benar gitu. Saya siap. Saya paling seneng ngadepin orang-orang kayak gitu, enak. Lillahi ta'ala aja gampang. Karena pasti nggak punya duit orang-orang kayak gitu buat bayar saya mah. Itu buat lillahi ta'ala aja lebih tinggi itu. Yeah. Tapi enggak, sampai sekarang enggak. Masuk musola udah, mendak aja udah. Masuk masjid ya mendak aja udah. Cuma nambahin kuantitas doang. Cuma nambahin jumlah orang Islam doang, kadang-kadang ngerepotin. Nah, sekarang udah masuk musola masjid udah kagak punya rokok lagi. Akhirnya yang ngasih rokok jamaah. Nggak ngasih, jamaah jadi takut ya kan. Kalau nggak kasih dimarah lagi gitu. Jadi malah nakutin orang Islam akhirnya. Bahkan kadang-kadang jadi orang, gue malas sholat di musola, masa gue di masjid ada di. Kenapa? Karena emang itu. Ya, jangan salahin jamaah juga, karena dia nggak punya peran terhadap Islam. Mati secara watak karakternya dia itu. Ya, dia belajar dari model Sayyidina Umar ya. Allah berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena adalah Islam Umarin, Islamnya Sayyidina Umar itu fathan jadi kemenangan, wa hijratuhu dan hijrahnya Sayyidina Umar itu nasron jadi pertolongan, wa imaratuhu dan kepemimpinannya Umar pas lagi jadi khalifah itu rahmatan jadi rahmat lil muslimina bagi orang-orang Islam. Gitu jadi orang Islam. Walukiba dan digelari ya lakop tadi kuliah. Nah, Sayyidina Umar punya lakop juga Bil Faruqi dengan julukan Al Faruq, artinya pembeda. Bil Faruqi aidon dengan julukan Al Faruq juga. Liqaulin Nabi berdasarkan atau karena ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu ja'ala menjadikan al-haqqa yang hak ala lisani Umarin atas lisannya Sayyidina Umar wa qalbihi dan qalbunya Umar. Allah menjadikan kebenaran pada lisannya Sayyidina Umar dan juga hatinya, sehingga beliau bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Maka disebutnya Umar Al-Faruq. Wahwa adapun beliau itu Al-Faruqu, ya Al-Faruq, orang yang bisa membedakan farqa bainal haqqi, membedakan antara yang hak wal batili dan batil. Karena beliaulah orang yang bisa membedakan mana yang hak mana yang batil dengan nalar ilmiah tadi ya. Kalau orang nggak punya otak kan nggak mungkin punya pikiran kayak gitu. Sayyidina Umar ini salah satu sahabat yang bisa baca ya teman-teman. Tadi saya lupa nyampein. Karena nggak banyak sahabat yang nggak bisa baca nggak bisa nulis. Nah Sayyidina Umar ini salah satu sahabat yang pintar. Jadi dia bukan cuma kuat sangar, tapi juga pintar, buktinya bisa baca.
Oh bisa baca mah biasa ya, jangan sekarang ya. Makanya kalau ngaji itu yang continue, jadi nggak usah saya ulang-ulang lagi maksudnya gitu. Kalau zaman dulu orang bisa baca itu aneh, masih langka maksudnya gitu. Nah salah satu sahabat yang bisa baca Sayyidina Umar. Ya terbukti ketika Sayyidah Fatimah, adiknya Sayyidina Umar, ngebuka tulisan surat Toha kan berarti bisa baca kan. Wah ini kalau ucapan Muhammad nggak mungkin, ini pasti ucapan zat yang luar biasa. Nah itu nalar ilmiah. Kalau orang yang cerdas bisa mikir itu, tapi kalau orang yang jahil, bodoh nggak bakal bisa mikir ke situ. Ditambah tadi ya saya cerita, nggak mungkin kalau Fatimah adanya itu mempertahankan sesuatu yang kagak bagus gitu, mempertahankan sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang sampai saya tendang kok dia masih mempertahankan itu, berarti dia menyimpan sesuatu yang luar biasa, nggak sembarangan ini. Wah itu nalar ilmiah namanya. Ya, orang yang lain yang kafir saat itu nggak punya pikiran kayak gitu, makanya nggak cerdas, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya Sayyidina Umar itu konon ketika beliau baru masuk Islam nih, terus diajarin sholat sama Nabi, itu kalau selesai sholat teman-teman, madep ke kanan, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, nangis dia, langsung keluar air matanya. Ngelihat kejahilan dia, terus kemudian dia masuk Islam. Nah kalau nengok ke kiri, aku tawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia ingat kebodohan dia. Dia orang cerdas ya, tadi saya sampaikan ya. Dia orang cerdas, dia ingat kebodohan dia orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu Tuhannya itu sesuai keadaan kondisi ekonomi. Kalau dia orang kaya, maka sesembahan dia patung emas. Patung bikinnya dari emas. Kalau kayanya kaya sedengan, dia bikin sesembahan, bikin Tuhan, patungnya dari perak, dari perunggu, dari besi dan sebagainya. Nah kalau orang kismin, itu patungnya dari roti gandum dibikin adonan. Nah, kalau zaman sekarang makanan apa tuh yang dibikin itu? Kura itu loh. Hah? Pokoknya bentuk-bentuk gitu lah. Bikin kura-kura, bikin laba-laba, kue cubit gitu. Iya, kue laba-laba ya. Nah, kue laba-laba gitu. Jadi kalau orang miskin bikinnya itu dari tepung. Nah Sayyidina Umar ini, walaupun beliau cerdas, sangar, jago bulet, duitnya banyak, ingat orang kalau kayak gitu cenderung koya-koya, ya dong, hingar-bingar hidupnya. Makanya duitnya habis buat minuman keras aja, buat mabok, buat judi, habisnya begitu aja. Nah berarti kan dia walaupun kaya tapi miskin. Otomatis dia nggak punya Tuhan, Tuhannya dibuat dari adonan tepung. Nah itu kalau lapar dimakan, dipotek satu-satu masih Umar. Potek, orang ada yang ngajakin berantem, nggak punya duit ya. Dipotek tangannya, maaf ya Tuhan, saya makan dulu tangannya. Potek lagi kakinya, lama habis Tuhannya. Jadi saya Umar kalau dia nengok ke kiri, habis salam, ketawa aja. Kok sebodoh itu saya? Saya orang cerdas, saya orang pintar, orang baca yang bisa saya Umar. Saya orang kuat, kok sebodoh itu? Saya sembah tuh Tuhan yang kalau saya lapar saya makan. Kok sampai segitunya saya gitu? Nah itu yang disebut Al-Faruq namanya. Beliau kemudian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wakana dan adalah Sayyidina Umar itu min asyrafi Quraisyin, dari golongan orang yang mulia, maksudnya orang terhormat dari kaum Quraisy fil jahiliyati, ketika jahiliyah. Wow, dihormatin. Siapa yang berani Sayyidina Umar? Tadi bisa sampaikan ceritanya. Wal islami, dan adapun pada saat Islam, wabihi, dan dengannya. Nah, ketika masuk Islam, apa dia jadi nggak mulia, jadi nggak dihormatin? Enggak. Dengan Islam, a'azza, maka memuliakan pula siapa Allah Ta'ala al-Islam, dengan Islam. Tapi dimuliakan juga kemudian nama Allah dengan keislamannya. Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi itu pernah doa. Ada dua Umar yang itu punya kekuatan di situ. Satu Sayyidina Umar bin Khattab yang kita ceritakan. Yang kedua Umar bin Hisham, atau yang sering teman-teman kenal dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar, tapi bin Hisham. Ya, kalau Umar bin Khattab itu sahabatnya Nabi.
Nah ini doanya Nabi nih. Nabi pernah doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, A'izzal Islami, muliakanlah Islam. Ya Allah, muliain dong Islam. Kuatkan ya Allah Islam. Bi ahabir rajulaini, dengan dua orang yang cintanya ilaika kepadamu, dengan dua orang yang sangat cinta ilaika kepadamu, yakni Umar bin Khattab, atau Umar bin Hisham, atau Umar bin Hisham, yakni maksudnya Umar bin Hisham itu Abu Jahlin, Abu Jahal. Yang dimaksud adalah Abu Jahal. Wa syahida, dan ya hadir. Syahida maknanya bersaksi, tapi maksudnya di sini hadir. Ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah. Al-masyahida, dalam peperangan. Sayyidina Umar itu hadir dalam peperangan kullaha, semuanya. Semua peperangan kagak ada yang dilewatin sama Sayyidina Umar. Wa kana, dan ada pun Sayyidina Umar itu syadid, dan sangat keras, tegas, alal kafirina, pada orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Wa huwa, adapun Sayyidina Umar itu ahadul asroti, salah satu asrof tadi ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-masyhudi, yang dikabarkan lahum padanya bil jannati, dengan surga. Wa ahadul khulafa'i rasyidina, dan salah satu khulafa'i rasyidin, ya, pemimpin para orang Islam saat itu, para negara. Wa ahadu ashari Rasulillahi, dan salah satu besannya Rasulullah. Karena Nabi menikahi putrinya Sayyidina Umar ya, Hafsah. Sayyidina Umar punya anak namanya Hafsah, itu dinikahi oleh Rasulullah. Karena tadinya Sayyidina Umar itu pengen ngelamar Sayyidah Fatimah, putrinya Rasul. Sayyidina Abu Bakar juga gitu. Saking sahabat pengen jalin nasabnya kepada Nabi. Jadi hati-hati nih, ini kadang-kadang dipakai orang liberal juga. Nabi itu tukang kawin, anak sahabatnya ini dikawinin, boleh. Ya, hati-hati, karena Sayyidah Aisyah putrinya Abu Bakar. Nah, Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah, itu juga dinikahi Rasulullah. Tapi bukan karena Rasulullah yang pengen, bukan. Hati-hati nih. Ya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu pernah melamar Sayyidah Fatimah, putrinya Rasul. Sayyidina Umar pun sama, pernah melamar Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah. Nah, alasannya apa? Bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, bukan. Tapi karena pengen menyambung. Jadi nggak cukup mereka itu dimasukin kategori asyrof, sahabat-sahabat yang udah dijamin masuk surga, nggak cukup. Mereka pengen ntar di surga juga dekat sama Rasulullah, seistana lah bahasa kita sama Rasulullah. Nah kalau jadi keluarga kan nggak mungkin dipisahin kan gitu kan, orang saudara, mantu kan gitu kan. Makanya Sayyidina Abu Bakar melamar Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Sayyidina Umar juga pernah melamar Sayyidah Fatimah, tapi Rasulullah ditolak, jangan. Kenapa? Karena saya sudah mempersiapkan Sayyidah Fatimah untuk seseorang yang masih keturunan keluarga saya. Ya dari situlah muncul istilah habaib ya sampai sekarang ya di dunia. Nah, datanglah kemudian Sayyidina Ali, sepupunya Nabi. Ingat ya, Sayyidina Ali punya bapak Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi, berarti Sayyidina Ali sepupunya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali datang melamar Sayyidah Fatimah, diterima sama Rasulullah. Kenapa? Karena satu keturunan. Saat Abu Thalib itu adiknya bapaknya Rasulullah, Abdullah. Nah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, karena tetap kokoh pengen menjalin tali kekeluargaan pada Rasulullah, beliau kemudian menawarkan anaknya, ya Rasul, kalau saya nggak bisa nikah dengan Fatimah putri engkau, setidaknya engkau bisa menikah dengan putri saya. Jadi bukan karena syahwat ya, hati-hati nih. Ini kadang-kadang orang-orang itu kan dipakai tuh, lihat Muhammad. Kalau yang belum kena itu doktrin kayak gitu. Lihat Muhammad tuh, nabimu, nikahnya siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Putrinya sahabatnya sendiri, Abu Bakar.
Hafsah siapa? Putri sahabatnya sendiri Umar. Orang kalau bodoh ngedoktrin tuh. Padahal itu yang nawarin adalah sahabat Abu Bakar sendiri, sahabat Umar sendiri. Karena awalnya tadi ceritanya, ya Rasul kan gak enak, udah nolak pinangannya kan, udah lamarannya ditolak, ya udah deh. Udah Rasulullah menikahi putri-putri sahabatnya. Ya saking sahabatnya itu pengen. Dan sekarang kita jadi besan presiden dan dibuang enggak? Kan begitu. Kemarin Pak Joko misalnya gitu kan, oh itu yang datang luar biasa itu. Padahal presiden apa lagi besan Rasulullah coba? Siapa yang gak bangga bayangin? Kan begitu, yang dijamin masuk surganya udah pasti seistana sama Rasulullah. Itu luar biasa. Kalau kita jadi besan presiden belum tentu masuk surga. Itu udah bangga ya kan, di foto jadi besan presiden. Itu aja udah bangga, apalagi udah pasti masuk surga. Dan ada mungkin Nabi ngediemin kan, kalau bermasalah nanti daerah kan mungkin didiemin kan gitu. Pasti ditolong sama Nabi gitu ya. Wa ahadu kubaroi ulama sahabati. Nah, dan salah satu pembesar orang-orang alimnya para sahabat, ulamanya sahabat. Iya, karena Sayyidina Umar itu pintar, cerdas. Jadi banyak sahabat-sahabat yang bertanya kalau tentang Islam kalau nggak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pada Sayyidina Umar, karena beliau cerdas, orang pintar. Waruya dan diriwayatkan lahu pada Sayyidina Umar an Rasulillahi dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar sendiri meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah ini kurang lebih konsumi atin wafis atin wasalasuna 539 hadis. Dalam riwayat lain itu ada tanda itunya ya, satu footnote, catatan kaki di bawahnya teman-teman lihat. Wafi nuskhoti watis una. Wafi nuskhoti dalam naskah lain watis una 79. Jadi kalau dalam riwayat ini 539, dalam riwayat lain 579. Jadi lumayan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Apanya hadisan? Apanya itu singkatannya tamyiz, takmim. Nanti teman-teman belajar tamyiz. Apanya hadisan? Hadisnya. Wa ajma'u dan sepakatlah mereka ala kasrati ilmihi atas banyaknya ilmu Sayyidina Umar. Para ulama sepakat bahwa Sayyidina Umar berarti termasuk salah satu sahabat yang ilmunya banyak, mumpuni. Wa wufuri aklihi dan sempurna akalnya, berarti bukan orang bodoh. Wa fahmihi dan pemahamannya nggak diragukan, oh pintar. Bahkan wa zuhdihi dan kezuhudannya, wa tawadu'ihi dan tawadunya, rendah hati. Tawadu itu rendah hati, kalau taduru rendah hati. Wa riqihi dan sayangnya bil muslimina dengan orang-orang Islam. Jadi gak diragukan lagi kecerdasannya, kehebatannya, ketadaruannya, ketawaduannya. Sayyidina Umar itu saking tawadunya teman-teman, sejak jadi khalifah itu gak pernah pakai pakaian yang gak ada tambelannya. Banyak riwayat yang mengatakan sedikitnya jubahnya, pakaian yang dipakai oleh Sayyidina Umar, gamisnya itu paling sedikit tambelannya 8. Presiden pakai baju tambelannya 8. Bahkan tidurnya di depan Madinah. Saat itu Mesir udah dipegang sama Islam ya. Mesir, Irak itu udah Islam loh. Bayangin seorang presiden yang menguasai Mekah, Madinah, Syam, Palestina ya. Sekarang Yaman, Irak, Iran, ya Persia kalau dulu. Mesir tidur di depan gerbang kota loh. Biasanya kalau zaman sekarang kan kalau depan gerbang ada pos ya, pos ronda. Tidur di pos ronda bahasa kita. Sampai suatu ketika ada pernah orang, ini ceritanya masyhur. Ada orang Yahudi, rumahnya dirubuhin sama Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As ini gubernur Mesir saat itu. Ya. Orang Yahudi ini gak terima. Sayyidina Amr bin As tetap rubuhin. Ya. Tarik ulur, nego bahasa kita lah. Orang lain daripada dulu, dia kagak mau, saya gak setuju. Mau diganti rugi apapun saya gak setuju. Sayyidina Amr bin As bilang, wilayah ini pengen jadi masjid. Rumah kamu gubuk, jelek, ngalih-ngalihin aja. Gua rubuhin sekalian, apalagi orang Yahudi.
Oh, ini orang Yahudi kemudian punya pikiran, Amr bin As kan cuma gubernur, cuma bawahan. Saya bakal ngadu kepada atasannya Sayyidina Amr bin As. Datang ke Madinah, jalan bayangin dari Mesir ke Madinah, ngadu. Dia bilang tuh, awas Amr bin As, saya adukan kepada atasannya. Berangkat dia. Sayyidina Amr bin As berpikir, alah yang adu orang Yahudi ini kan, orang saya mau bikin masjid kok. Masjid Amr bin As sekarang itu gede banget. Nah, kemudian orang Yahudi ini sampai di gerbang Madinah. Sampai di pintu gerbang Madinah, dia melihat bapak-bapak megang tongkat, bajunya tambelan, kusut, lagi bersih rumput. Ditanya, wahai bapak, saya pengen nanya, kamu kenal nggak yang namanya Umar? Yang katanya presidennya orang Islam, yang katanya Amirul Mukminin. Di mana dia tinggal? Terus Sayyidina Umar bilang bahwa yang namanya Umar itu tinggalnya hanya di atas tanah. Ditanya lagi, tidurnya di mana tidurnya? Tidurnya di atas tikar robek. Pakaiannya gimana? Apa pakaiannya mewah seperti presiden? Kan dia pengen tahu ciri-cirinya kan. Kata Sayyidina Umar, dia nggak tahu nih. Pakaian kebesarannya adalah tawadu, rendah hati. Dia nggak mau sombong. Pakaian rendahnya, itulah pakaiannya, kerendahan hati. Bajunya penuh tambalan. Makin bingung nih. Rumah di atas tanah, ya kan? Tidur cuma pakai di bajunya tambelan. Yaudah deh, anterin deh saya ke Sayyidina Umar. Saya pengen ketemu tuh presiden kalian tuh. Kata Sayyidina Umar, saya presidennya. Kaget deh ketika melihat Sayyidina Umar bentuknya kayak gitu. Ini masalah nih presiden kayak gitu. Enggak lama kemudian ada pengawal datang. Wahai Khalifah, ada orang kebutuhan gini. Baru nih orang Yahudi percaya, oh benar-benar kamu Amirul Mukminin. Iya, saya Amirul Mukminin. Ada apa kamu bicara? Silakan kamu bicara sama saya. Nah dia ngadu. Wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya punya masalah. Saya orang Mesir, saya orang Yahudi. Tapi kan saya tunduk kepada Islam. Saya bayar pajak. Saya punya rumah sama Amr bin As pengen dirubuhin. Gara-gara rumah saya ngalangin masjid, merusak pemandangan katanya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai bapak, itu kamu lihat, itu ada tong sampah. Kalau kita bahasa buangan sampah, kamu cari di situ tulang, ambil tulang bawa ke saya. Dicari korek-korek, ada tulang kambing, dibawa kepada Sayyidina Umar. Kemudian dikasih kepada Sayyidina Umar. Sama Sayyidina Umar digaris pakai pedang. Sayyidina Umar kemana-mana pakai pedang, sholat kecil pakai pedang. Sayyidina Umar digaris pakai pedang, seret. Tulang itu digaris, seret. Bawa ke Amr bin As, beri salam dia dari Umar bin Khattab. Berangkat, pusing orang Yahudi itu. Oh jauh-jauh dari Mesir, cuma bawa tulang doang. Bingung dia, kaget dia, heran. Nyampe Mesir, datang ke istana Amr bin As. Wah pede ini. Amr bin As, nih, apa ini? Tulang. Tulang apa ini? Ini tulang diberikan khalifahmu Umar bin Khattab. Diperiksa sama Sayyidina Amr. Waduh, ada goresan pedang. Gemeter, pingsan Amr bin As langsung. Ngelihat goresan pedangnya doang, pingsan dia. Kalau kita mau bawa pedang, kadang takut orang juga. Langsung pingsan. Gak lama kemudian si Umar sadar. Ditanya sama pengawalnya, sama Yahudi juga ditanya, wahai Amr bin As, kenapa kamu sampai pingsan? Ini Umar yang ngasih, khalifah kita. Emang kenapa? Ini Umar ngasih isyarat kepada kita. Seakan-akan saya disuruh tegak lurus, seperti garis pedang ini. Jadi seakan-akan khalifah kita, Sayyidina Umar itu ngomong sama saya, kalau kamu gak bisa tegak lurus seperti pedang ini, saya akan tegakkan kepalamu seperti tegaknya pedang di tulang ini. Jadi saya ajak dibunuh ini maksudnya. Gara-gara bela-belain bikin masjid. Terus kata Yahudi, terus gimana bubuk saya? Nggak jadi saya, nggak berani saya. Udah ngomong, pengawal tuh diri lagi, bubukin diri lagi. Gak usah biarin deh, ngalangin pemandangan, ngalangin barang dah. Daripada saya dibunuh masih nomor. Nah itu Yahudi itu terpana, ya, dapat hidayah dari Allah. Oh begitu cara Islam, iya. Nah kan saya orang Yahudi bukan orang Islam. Islam itu gak peduli sama kayak gitu. Islam itu mengatur dalam keadilan. Kalau kata khalifah gak boleh. Saya tunduk sama khalifah. Oh begitu Islam. Udah saya masuk Islam nih. Masuk Islam tuh Yahudi.
Udah diambil bubuknya, ambil bubuk rewat, ambil sekalian. Ini kehebatan Islam tuh di situ saudara. Tapi ini balik lagi ke historis Sayyidina Umar ya. Salah satu keunggulan Sayyidina Umar, mukanya belum kelihatan loh. Itu aja udah bikin takut orang. Dan ketawaduannya tadi, saya pengen ambil ibrohnya di situ. Sampai beliau itu cuma jaga gerbang-gerbang pintu Madinah. Masyhur teman-teman, sering dengar cerita Sayyidina Umar jalan malam-malam sidak, kalau bahasa kita belusukan, ya kan, sering dengar cerita itu ya. Belusukan nyari orang miskin yang kelaparan di malam hari. Ketika ketemu sama orang miskin yang kelaparan di malam hari, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Apa nyuruh pengawalnya untuk ngambil gandum, ngambil beras? Enggak, berangkat sendiri. Bawa gandum, bawa berasnya kalau bahasa kita. Bawa gandum, bawa makanan sendiri, datang menemui orang miskin itu, dikasih langsung, dimasakin, ditungguin sampai selesai, sampai orang itu kemudian bisa makan. Pengawalnya nanya, wahai khalifah, kenapa nggak kami saja yang ngangkut? Kenapa nggak kami saja yang masakin? Kenapa nggak kami saja yang menyediakan kepada orang yang punya rumah ini? Apa kata Sayyidina Umar? Apa kamu mau juga menggantikan nanti kalau saya diadili sama Allah di akhirat? Itu belusukan tuh baru tuh ya. Jangan cuma foto-foto doang, dia belusukan pura-pura blok ya kan. Nah, belusukan udah Sayyidina Umar. Kita lihat wa insafihi, dan insafnya, taubatnya Sayyidina Umar. Wa wuqufihi, dan berhentinya beliau ma'al haqi, bersama dengan kebenaran. Wa ta'zimihi, dan takzimnya beliau asar Rasulillahi, dengan jejak-jejaknya Rasulullah. Takzim banget beliau sama peninggalan Rasulullah. Wa sunnatihi, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wa mutaba'atihi, dan mengikuti Sayyidina Umar lahu pada Rasulullah. Ya, ikut banget, jadi setia mengikuti Rasulullah. Wahtimamihi, dan mementingkan Sayyidina Umar bimasolihil muslimina, dengan maslahatnya orang-orang Islam. Selalu mementingkan maslahatnya kaum muslimin. Wa ikramihi, dan memuliakannya ahlal fadli, akan orang yang utama. Wal khairi, dan orang yang baik. Oke. Wa manakibu, dan adapun manakib itu ya kisah lah gitu ya, cerita-cerita atau biografi juga boleh. Wa manakibu, dan adapun manakibnya itu kasiratun, banyaklah kisah tentang Sayyidina Umar. Minha, adapun sebagian dari manakib, dari cerita tentang Sayyidina Umar, itu kisah Sariyatil Jabali, kisah Sariyah ya, ini nama pasukan bukit ya. Al-masyhurati, yang masyhur. Jadi ada satu pasukan di sebuah bukit yang namanya Sariyah Jabal. Nah, jadi ada pasukan ya, yang diutus sama Sayyidina Umar untuk melawan pemberontakan orang-orang kafir ya. Ada yang mengatakan saat itu di Yaman. Kisahin tentang Sariyah Jabal ya. Sahabat-sahabatnya, pasukan-pasukannya yang lagi mengawal pemberontakan di Yaman itu terkepung mereka. Itu Sayyidina Umar lagi khotib Jumat, presiden, karena beliau sekaligus kepala agama juga, walaupun tidak jadi nabi ya. Kemudian Sayyidina Umar itu bahasa hakikatnya mukasyafah, buat ditampakin bahwa pengawalnya itu lagi terkepung, dikejar-kejar. Maka Sayyidina Umar ngomong, wahai sahabatku, naik ke gunung. Ini Sayyidina Umar, padahal kan lagi khotib Jumat, kan kaget nih orang yang lagi Jumatan. Sayyidina Umar ngomong apaan itu? Tiba-tiba ngomong, lari ke gunung. Ya, selamatkan diri kalian. Akhirnya para pasukan tadi yang melawan pemberontak ya, itu kemudian naik ke gunung semua. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian pasukan ini kembali ke Madinah. Mereka menghadap Sayyidina Umar dan disaksikan para sahabat. Mereka bilang, siapa yang menyelamatkan kami? Yang menyelamatkan kami Allah melalui suaranya Sayyidina Umar.
Tiba-tiba ketika kami berlari, kami mendengar ucapan Sayyidina Umar, lari ke gunung, selamatkan diri kalian ke gunung. Padahal Sayyidina Umar saat itu lagi jadi khotib Jumat. Itu gimana gak wali gitu. Nah, kan kalau orang yang lagi Jumatan bingung ya. Oh Sayyidina Umar tiba-tiba ngomong, lari ke gunung, selamatkan diri kalian ke gunung. Ini kan lagi Jumatan. Ternyata 3 hari kemudian pengawalnya ini selamat semua dari pemberontakan itu. Mereka mengakui bahwa ternyata yang menyelamatkan mereka itu Allah, lantaran kami mendengar ada perintah Umar, khalifah kami mengatakan kalau pengen selamat lari ke gunung, dan kami ngumpet di gunung, kami selamat semuanya. Ini salah satu kewalian, ya, salah satu kewalian dari Sayyidina Umar. Wa minha, dan sebagiannya yang lain. Nah ini baru cerita nih. Oh jadi tadi nggak diceritain, saya ceritain sedikit aja ya. Wa minha, dan sebagian cerita manakib yang lain, kisah Sayyidina Umar itu mah cerita ruya yang diriwayatkan an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan, diceritain sama sahabat Abdullah bin Abbas. Ini sahabat luar biasa juga, sahabat pinter. Annahu, bahwa sesungguhnya beliau, sahabat Ibnu Abbas itu qala berkata, atat, ya, terjadi zalzalatun, gempa, azimatun, yang besar, yang dahsyat, fi zamani Umarin, pada zaman Sayyidina Umar. Dalam kepemimpinan Sayyidina Umar pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Hatta kadat, sehingga hampir saja, saking dahsyatnya itu gempa, hampir saja apa aljibalu, gunung-gunung, antaqo'a, berjatuhan. Ini bahasa kias ya, maksudnya bisa longsor ke gunung, ala wajhil ardi, ke permukaan tanah, saking dahsyatnya itu gempa. Wadhalika, dan adapun hal tersebut, aqobal fasli, setelah musim panas. Ya memang kalau di Arab itu nggak ada hujan sama sekali teman-teman, resikonya gempa. Ya, makanya Arab itu paling takut, Mekah Madinah itu paling takut kalau nggak sampai hujan. Walaupun setahun cuma sekali lumayan lah. Kalau nggak sampai hujan sama sekali sepanjang tahun, itu pasti gempa. Nah, setelah musim panas ini di zaman Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ibnu Abbas, pernah terjadi gempa. Alladzi yasumunahu, yang memberi nama, terus dinamain tuh musim itu fasla amwasi, musim amwas. Biasalah orang zaman dulu gitu, kalau ada kejadian pasti diberi nama. Ya sama kayak Ka'bah ketika diserang sama Raja Braha, ya diberi nama Amul Fil, tahun gajah. Nah itu juga sama, diberi nama tahun fasla amwas. Nah apa yang dilakukan Sayyidina Umar saat itu ketika beliau jadi khalifah? Fadoroba, memukul siapa? Umar, Sayyidina Umar, al-ardo, akan bumi, bidurrotihi, dengan tongkatnya, ya, pakai tongkat, tok. Waqala, dan berkata Sayyidina Umar, apa yang dibilang sama Sayyidina Umar? Laha, kepada bumi, uskuni, diam kamu. Bumi itu mu'anas ya, makanya uskuni pakai ya. Kalau mudzakkar kan uskun. Uskun, diam. Kalau uskuni, diam kamu, karena dianggap ardun itu mu'anas. Uskuni, diam kamu. Ana, adapun aku, kata Sayyidina Umar, itu adlun, adil. Saya ini orang yang adil. Ilam akun, jika tidak adanya aku. Ana, adapun aku, adlan, adil. Kalau aku sampai gak adil, fawailun, maka celaka, li Umarin, bagi Umar. Ya, karena salah satu yang membuat gempa, teman-teman, itu karena adanya ketidakadilan. Tapi gak usah dicampur itu cianjur, gak usah ya. Ini cerita doang. Yang salah satu bikin musibah diantaranya gempa itu karena adanya ketidakadilan. Nah Sayyidina Umar itu menggedok tongkatnya, diam kamu bumi. Saya ini udah berlaku adil. Emang saya gak adil sama di bumi selama saya memerintah? Kalau saya gak adil, wailun li Umar. Umar ini celaka. Lalu apa yang terjadi? Fasakanat, maka terdiamlah atau tenang
Fasakanat maka tenanglah si bumi, walam yakti dan tidak terjadi lagi, ya, tidak terjadi lagi gempa. Ba'daha setelah kejadian tersebut, misluha semisal gempa tadi. Akhirnya Sayyidina Umar ngomong, uskuni, diam kamu, karena saya sudah berlaku adil. Kalau saya nggak adil, bahasa gampangnya gitu, silakan deh mau gempa, mau terbalik dah. Lah kan saya udah adil, ngapain kamu marah-marah gitu maksudnya. Karena bumi itu juga ada malaikatnya ya. Dibentak, tuh diam kamu, langsung diam. Bumi, tanah lagi gempa, tuh diam ya Pak. Ntar boleh lah dipraktekin ya. Kalau lagi gempa, uskuni, makin kencang gempanya. Wallahu a'lam, dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.